3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menampilkan video podcast kami yang berjudul Pergaulan Bebas. Sebelumnya, saya ingin mengatakan suatu pepatah. Suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami berempat memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Halo Rek, nami kulo Naila Nindra Mareta. Halo guys, my name is Sri Datayata Asmakatiri. Jika santai wa sasite kudasai. Watashi wa namai wa Siva Nardianti desu. Perkenalkan, nama saya Samsabila Siva Nadifa. Sekian, ini adalah perkenalan dari kami. Enjoy the video! Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yasmin di Talking Podcast. Pada kali ini pembahasan kita sangat menarik nih karena tentang pergaulan bebas. Juga bintang tamu kita gak kalah menarik dari topik kita karena kita mengundang Naila Nindra dan Zivana. Halo semuanya. Oke, gimana kabar kalian berdua? Bagus ya, alhamdulillah baik. Aku juga baik kok. Alhamdulillah. Kamu gimana nih lebarannya? Ya, tapi tidak seseru tahun kemarin sih. Iya sih, walaupun tahun kemarin sebenarnya COVID ya. Iya. Juga berasa. Cuman tetap seru sih, karena kan seru. libur panjang. Ya betul. Nah, Indonesia kan ini di era lagi tinggi-tingginya pergaulan bebas nih. Iya. Boleh nggak sih aku tanya ke kalian berdua tentang pergaulan bebas di era sekarang? Boleh dong. Oke, siap. Berarti pertanyaan pertama, apa sih definisi pergaulan bebas menurut kalian dan apa pendapat kalian mengenai pergaulan bebas? Kalau menurut pandangan aku sih, definisi pergaulan bebas itu ketika suatu individu berinteraksi dengan suatu kelompok dan interaksinya sudah lebih dari batas atau lewat dari ranahnya yang seharusnya di usianya mereka tidak melakukan hal itu. Wah, keren nih ya jawabannya. Oh, baik, pertanyaan selanjutnya nih. Pergaulan bebas di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, sudah seringkali terjadi. Dan sampai saat ini pun masih banyak remaja yang tetap melakukannya, walaupun sudah banyak contoh dampak kerugian dari pergaulan bebas. Lalu menurut kalian, apa sih alasan remaja di Indonesia masih tetap melakukannya walaupun sudah tahu bagaimana langkah kehidupan mereka setelah terjadinya dampak dari pergaulan bebas ini? Oke, aku dulu ya. Iya. Jadi menurut aku mereka ini masih banyak banget kurangnya edukasi yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitar mereka, mulai dari pendidikan atau dari keluarganya mereka. Dan itu juga bisa jadi terutama di keluarganya mereka ya. Mungkin waktu kecil mereka seringkali jika menginginkan sesuatu, orang tuanya kerap selalu menuruti keinginan anak itu, sehingga waktu anak itu tumbuh menjadi dewasa dan anak itu sudah memiliki nafsu sendiri, dia merasa bahwa nafsunya harus diikuti, apapun yang dia mau harus dia dapatkan, sehingga dia tidak bisa mempertimbangkan mana yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Tapi menurutku ya, Nay, pergaulan bebas itu bisa terjadi karena anak remaja itu memiliki apa ya, keyakinan yang kurang cukup. Enggak, langsung ke jawaban Zivana. Tapi menurutku ya, Nay, pergaulan bebas itu bisa terjadi karena remaja itu kekurangannya pegangan hidup atau keyakinan atau agama, dan juga ketidakstabilan emosi yang mengatur nafsu itu. Dan itu juga bisa disebabkan karena mereka takut dianggap rasa gengsi yang tinggi untuk mengikuti aliran mereka ya. Iya sih, betul ya. Betul sih. Pendapat kita sama-sama. Pendapat kalian sama-sama. agak beribet ya. Iya, maaf. Oke. Lalu Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Contoh akibat dari pergaulan bebas kan sangat banyak dan Iya. benar-benar merugikan lingkungan. Bahkan hal ini bisa dianggap sebagai tanda kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Kalian setuju atau tidak dengan pernyataan bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara lain? Dan kenapa tuh kalau boleh tahu? kalau aku sendiri, sorry to say, tapi aku sangat amat setuju dengan pendapat ini. Karena sudah bisa terlihat jelas ya perbandingannya seperti negara-negara luar sana seperti negara Inggris, Jerman atau Spanyol dan sebagainya, pasti sangat berbeda sumber daya manusianya dengan SDM di Indonesia. Seperti contohnya ya, sebenarnya pergaulan bebas di sana seperti remaja yang menggunakan narkoba padahal
sebenarnya itu bukan hal yang normal untuk dilakukan ya jika di Indonesia. Lalu seks bebas terjadi di mana saja di negara luar, sedangkan di Indonesia tidak dianggap normal. Hal itu memang sama-sama merupakan hal yang buruk, tapi remaja di sana bisa lebih mempertimbangkan nafsunya untuk melarang dirinya untuk melakukan hal itu. Seperti contohnya, karena populasi negara mereka sudah banyak, pastinya mereka menggunakan alat pengaman ketika mereka melakukan hubungan seks agar tidak menjadi di luar tanggung jawab mereka. Jadi mereka tetap mengontrol diri mereka untuk bagaimana caranya nafsu mereka teratasi, tapi mereka juga tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Seperti mempunyai anak di luar nikah itu pasti akan sangat merugikan, merugikan keluarga dan juga negara pastinya. Dan sedangkan remaja di Indonesia ini tidak ada yang melakukan hal itu. Mungkin ada, tapi itu kemungkinan kecil, hanya 5% dari 100% ya. Karena sudah tidak jelas, banyak sekali remaja Indonesia ini melakukan seks bebas tanpa menggunakan alat pengaman, sehingga populasi di Indonesia semakin menambah dan ini akan menjadi dampak buruk bagi negara untuk kedepannya. Itu pendapat saya. Ini jawaban yang panjang juga, tapi mudah dimengerti lah. Nah, untuk Zivana sendiri, Kak Zivana sendiri ini gimana nih? Aku juga berpendapat yang sama sih sebenarnya. Jawabannya seperti sudah ada di Naila semua. Oh iya. Karena emang Naila ini udah mempunyai jawaban yang panjang ya. Dan pemikirannya sama juga. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya. Contoh-contoh pergaulan bebas seperti remaja menggunakan narkoba atau seks bebas terjadi di mana-mana. Sudah terbiasa terjadi di negara Inggris, Spanyol, Jerman, dan sebagainya. Namun, menurut kalian apa alasan hal-hal tersebut masih dianggap sangat tidak normal sih di Indonesia ini? Oke, jawabannya menurut Zivana dulu ya, biar gantian. Kalau di luar negeri ya, menurut aku ini mereka dari kecil tuh sudah diajari mereka bagaimana cara mereka itu dibuat. Jadi orang tua itu mengajari bagaimana konsekuensi dari pergaulan bebas itu. Jadi orang tua sudah kayak bebas gitulah anaknya, Bebas Diberi hak Iya, freedom gitu ya. karena mereka kan sudah mengetahui apa saja konsekuensinya yang berdampak buruk pada kehidupan mereka. Tapi aku masih penasaran kenapa ini masih dianggap hal yang tabu di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku pastinya karena Indonesia itu negara hukum dan juga negara yang beragama. Mayoritas populasi manusia di Indonesia adalah beragama Muslim. Jadi ini pasti sangat impossible untuk Indonesia membebaskan seks bebas terjadi di mana-mana. Jadi karena di ajaran Islam, karena aku sendiri Muslim, aku tahu jika berseks bebas itu hukumnya dosa dan zina, jadi tidak boleh untuk dilakukan di mana-mana. Namun beda halnya dengan narkoba. Narkoba berhubungan dengan medis dan itu pastinya sangat tidak diperbolehkan kecuali memang orang itu membutuhkan dosis yang seharusnya dibutuhkan. Jadi dia menggunakan narkoba karena alasan kesehatan. Namun jika dia sehat-sehat saja, maka tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi narkoba. Nah, gitu guys. Jadi ya itulah. Baiklah, ini pertanyaan yang selanjutnya ya. Udah banyak ya? Iya. Oke. Hal negatif seperti ini bisa menjadi kerugian besar bagi negara dan wajib untuk dihilangkan. Namun pasti tidak mudah sama sekali untuk menghilangkannya secara tiba-tiba. Jika begitu, menurut kalian apa sih yang seharusnya diupayakan pemerintah untuk memberantas terjadinya pergaulan bebas? Oke, kalau menurut aku sudah seharusnya pemerintah mengedukasi untuk calon orang tua dan juga para anak-anak yang usianya ingin mencapai remaja dalam masa pertumbuhan atau pubertas. Iya, pubertas. Karena orang tua itu sudah wajib banget diedukasi, karena bagaimanapun itu anak itu suatu saat pasti akan wajib mendapat ajaran dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya masih tidak menguasai bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas, lalu bagaimana anak itu bisa tahu? Karena anak biasanya itu mendapat kayak pengaruh dari orang lain. Jadi orang tua juga harus mengajari bagaimana kita untuk tidak terlalu mempercayai orang baru, karena
belum tentu orang yang kita kenal baik memang benar-benar baik. Jadi ya oke gitu. Itu kalau dari aku. Bagus. Oke, untuk Zivana sendiri Ya saya rasa pendapat saya 11-12 sama Naila. 11-12. Enggak ada tambahan lain. Enggak ada. Gak ada. Oke kalau nggak ada. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Duh, udah lama ya kita di sini. Iya, udah lama nih sih. Nanti dulu ya lanjut pertanyaannya. Oke, aku mau tanya nih. Kalian sendiri ini sudah punya pacar atau belum ini? Agak pertanyaannya tiba-tiba punya pacar. Iya, karena kan pergaulan bebas bisa jadi melakukan Berat nih pergaulan bebas pertanyaannya. karena ya Tapi ingat tuh ya guys, pergaulan bebas nggak selalu tentang seks bebas. Iya, Ada juga iya. narkoba dan juga kekerasan, mungkin kayak Iya. tawuran itu nggak boleh. Harus dijauhi, benar-benar dijauhi. dilarang. Nih, Oke. dari pertanyaannya Kak Yasmin, siapa dulu yang mau jawab nih? Berat nih pertanyaannya. Kamu dulu deh. Iya, Udah ada kamu dulu pacar aja deh. belum? Udah ada Kalau pacar aku belum? sih jelas enggak ya. Tuh. Karena Belum. aku ya Enggak atau belum? belum sama sekali belum kok. Aku Oh. kenalan sama cowok aja kayak nggak pernah deketan. Aku selama ini cuman berteman sama yang teman-teman cewek. Karena orang tua aku juga membatasi pergaulanku juga. Oh. Strict parents ya Strict guys. parents. Kalau menurutmu gimana? Ayo, kamu Kalau sendiri aku, gimana tuh? aku sendiri belum ada guys, tidak ada sama sekali karena ya emang belum kepikiran sih buat ke arah situ karena kan masih di bawah 17 tahun juga kan, ngapain juga kan pacaran gitu, kayak fokus dulu deh sekolah, siapa tahu ntar berusaha biar keterima di SMA favorit saya ini. Iya. Kamu sendiri gimana Iya. Kak Yasmin? Aku punya. Iya, punya. Aku punya. yakin ini pasti cakep banget karena Kak Yasmin Ih, cakep jadi ini. Ya, aku punya. Mau tahu nggak sih? Siapa Itu tuh? loh. Opa-opa Siapa sih? Korea. Kirain ya. Jamie itu pacarku tahu. Aku tuh udah ngira serius guys, kira beneran ada. Aku udah kayak beneran ada. ternyata halo. Speechless. Tolong dipacarin aja ya guys. Iya. Tolong ya. Emang hidup tuh ada-ada saja. Iya. Nah, ini untuk pacaran sendiri itu sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuma kan untuk hukumnya sendiri di agama Islam itu kan ya bisa jadi zina, bukan bisa jadi Memang sih, memang zina. Nah, itu tuh berpacaran positif aja kan, ya kan? Iya Jadi- dong, udah pasti. Iya, jadi saling mensupport lah, jadi tidak membawa ke area yang negatif. Kalau kata orang itu cinta monyet ya. Buat Iya. itu aja guys, senang-senangan biar Iya. ada semangat sekolah. Iya, semangat sekolah. banget. Iya, semangat banget. Nah, untuk Naila nih, kamu di lingkungan sendiri tuh ada yang melakukan pergaulan bebas seperti kekerasan, ya hubungan seks atau gimana? Kalau untuk berhubungan seks, untuk saat ini alhamdulillahnya nggak ada ya guys. Dan ini sampai kedepannya selalu Iya, tidak ada. iya, amin, amin. Tapi kalau untuk tawuran, sepertinya itu beberapa kali ada dan suka melihat, bukan suka sih, kayak beberapa kali Sering pernah melihat. melihat, bukan Iya. sering, tapi beberapa kali. Dan Dan pelakunya itu masih anak-anak yang seharusnya tidak tahu apa itu tawuran. Mungkin tahu, tapi juga paham bagaimana apa definisi dari tawuran itu, nggak seharusnya dia melakukan hal itu. Jadi agak shock sih, kok bisa gitu loh kepikiran untuk melakukan hal itu, padahal itu membahayakan diri sendiri. Iya. Tapi kalau di lingkungan rumahku sendiri sebenarnya nggak ada ya anak-anak yang kayak gitu. Semuanya kan rata-rata bergaul sesuai kayak gender masing-masing. Kayak yang cewek main sama cewek, cowok sama cowok. Jadi nggak ada tuh yang pergaulan bebas di rumahku. Kalau Alhamdulillahnya untuk gitu. Tawuran atau menggunakan narkoba mungkin. Ya enggak. Mungkin kalau cowok sering konflik tapi nggak sampai main fisik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. sangat positif. Iya, sangat iya. positif Sekali ini. Makanya orangnya juga sangat amat positif Iya. vibes sekali guys. Iya, kan? Betul. Jadi kamu negatif vibes gitu. Enggak, enggak ngabur. Oke, karena waktunya sudah buang-buang lama, agak buang-buang juga sih. Karena buat enjoy aja. Iya. Biar Kita- kita jadi pendekatan. Iya, pendekatan. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya aja nih, pertanyaan ke selanjutnya udah sampai nomor 6 aja ya. Cepet nih. Oke, negara Indonesia kan bisa dibilang negara hukum. Sudah seharusnya bertindak selayaknya apa yang diperkirakan orang-orang. Lalu, mengapa hukum di Indonesia masih sulit untuk memproses dan memberi rasa jera untuk remaja-remaja yang sangat susah diedukasi? Gimana? Siapa dulu yang jawab? Ya
Iya sih. Mungkin kalau untuk diberi rasa jerak atau edukasi itu mungkin masih sulit karena pikirannya udah rendah ya. Iya. Sumber daya manusia. Manusia lagi, kembali lagi ya. Kalau untuk dijeratkan hukuman mungkin juga karena ada batasan usia, karena ada batasan usia mereka masih di bawah umur, jadi tidak mungkin juga diberi hukuman berat. Iya, kalau hukuman yang ringan-ringan. Jujur ya, kalau aku sendiri sebenarnya itu masih menjadi salah satu pertanyaan aku guys. Padahal seharusnya justru karena mereka masih di bawah umur, itu lebih mudah untuk diedukasi guys. Tapi orang-orang malah menolak kalau anak di bawah umur diberikan rasa jerah, padahal sudah seharusnya mereka melakukan itu. Namun ada solusi lain nih, kamu tahu nggak solusinya apa? Apa tuh? Solusinya sudah seharusnya pemerintah atau orang-orang yang mempunyai jabatan penting di Indonesia ini melakukan program bahwa anak-anak yang sudah terjerat di pergaulan bebas atau hal-hal negatif lainnya diberikan edukasi bukan hanya melalui lisan saja, namun juga melalui mental dan juga fisik mereka. Mereka dibiayai untuk ke psikologi sampai mentalnya benar-benar sembuh dan merasa sudah tidak ada beban lagi, sehingga mereka bisa menjalani hidup selayaknya anak-anak di umur mereka itu hidup seperti biasanya. Oke, bagus sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan Iya, terakhir. Tapi udah gak kerasa. Nggak berasa. Oke, menurut kalian sendiri siapa peran yang paling berpengaruh dalam pergaulan bebas? Siapa dulu? Aku ya? Ya. Kalau menurutku pasti anak itu sendiri. Karena aku yakin tidak ada orang tua yang tidak mengedukasi anaknya untuk menjauhi pergaulan bebas. Karena orang tua kamu juga kan? Iya, Orang tuamu juga Iya, pasti sangat membatasi guys. Jadi ya pasti anak itu sendiri yang memilih untuk melakukan hal itu. Namun juga pasti ada penyebabnya dan kita juga belum tentu mengetahui apa alasannya. Jadi ya sudah guys. Tapi kalau menurutku nih ya, penyebab utamanya itu dari lingkungan mereka sendiri. Karena kadang pertemanan tuh ada yang menyesatkan gitu ya. Jadi mereka itu kayak ditarik gitu, kalau kamu nggak mau ikutan kita nggak usah temenan lagi kan. Iya, Ya, justru itu peran yang paling penting adalah anak itu sendiri. Karena anak itu merasa takut diancam, padahal seharusnya dunia itu luas sekali. Jika tidak bersama temannya yang hari ini, besok dia masih bisa bertemu dengan orang baru. Jadi ya teman-temannya itu adalah peran, ibaratnya kayak kita hidup di dunia ini pasti ada setan yang mempengaruhi kita, tapi kita bisa memilih untuk melakukannya atau tidak, asal kita sudah tahu konsekuensi dari dua-duanya itu. Baik. Jawaban dari Naila dan Zivana ini memang benar-benar Keren. Naila ini sudah keren. Oke, selesai ya. Nah, bagaimana ini rasanya aku undang di Talking Podcast kali ini pada topik pergaulan bebas? Seru lah ya, seru banget sih. Ini pengalaman baru buat aku dan Zivana pastinya. Oh, jadi mau nih ya nanti aku undang di Talking Podcast, tapi temanya pasti bakal lebih seru lagi. Of course, gak mungkin nolak ya guys. Oke, Pasti mau, apalagi hostnya seru dan cantik. malu aku. Oke. Oke, terima kasih ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak, kita sangat enjoy. Justru kita yang terima kasih karena sudah diundang di sini. Oke. Makasih juga buat teman-teman udah menonton sampai akhir. Dan nanti kembali lagi di podcast selanjutnya ya. Nantikan selalu. Oke, dadah semuanya. Dadah. Sekian video yang kami tampilkan. Mohon maaf jika kata-kata yang kami sampaikan kurang enak untuk kalian dengarkan. Tapi ingat, video yang kami sampaikan ini bertujuan untuk mengedukasi kalian semua agar bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.